Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya pada teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Oke, melanjut pada video sebelumnya tentang machine learning. Nah, kita akan pendahuluan tentang data dan informasi. Nah, kita review dulu materi kita kali ini. Kita klik. Oke. Nah, pendahuluan. Nah, data versus informasi. Apa sih data? Nah, data kalau misalkan data itu bilang, Pak, datanya apa sih? Ada data berapa? Nah, ini perlu diketahui bahwa interaksi kita dalam bermasyarakat itu menghasilkan dalam data dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya apa? Teman-teman coba cek deh, sehari teman-teman upload Facebook berapa kali, upload Instagram berapa kali fotonya, terus Instastory-nya berapa kali, scroll mantannya berapa kali. Nah, itu menghasilkan data tiap harinya. Itu baru 2 media sosial. Kalau misalkan banyak media sosial, berapa? Ini satu kelas di program studi, mungkin wilayah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Wah, sangat banyak. Artinya tiap hari itu menghasilkan data informasi, data. Nah, yang sangat besar. Nah, mulai dari bisnis nih, secara teori bisnis, ilmu pengetahuan, kedokteran, ekonomi, geografi, lingkungan, olahraga, dan sebagainya. Kedokteran ini lagi booming. Apa? COVID-19. Nah, itu. Datanya tiap hari selalu update. Sekarang sudah berapa? Yang meninggal berapa? Yang sembuh berapa? Nah, itu data. Bisa diolah untuk mengetahui ke depannya. Oh, tentang kalau ada penyakit ini, ada imunnya kayak gini, berarti ada vaksin kayak gini, dan sebagainya. Bisa berkolaborasi nggak? Bisa. Tapi jangan jauh-jauh luar dari skup manajemen, informatika, dan akuntansi. Nah, tapi kolaborasi boleh dari sisi manajemen dan kedokteran apanya. Informatika dan kedokteran apanya. Kita bukan kolaborasi, artinya kita ikut andil bagaimana mengoperasi usus buntu. Kita nggak bakal bisa. Kita belum belajar bagaimana cara membelah kulit. Waduh, saya aja ngeliat jarum aja agak takut. Takut saya dengan jarum. Oke, teman-teman. Nah, itu uh, data. Jadi data itu banyak bisa didapat dari mana, dari keseharian kita. Nah, perlu teknik tertentu untuk mengekstraksi informasi dari data. Nah, perlu ketahui bahwa semuanya data adalah fakta-fakta yang tercatat. Kemudian informasi adalah pola yang struktural yang ada pada data. Misalnya keterhubungan antara data, kemudian data kalau misalkan pimpinan teman-teman ketika melihat, oh ini anak absen baru 1 kali. Lihat itu apa? Dari data dong, baru bisa ngomong. Nah, itu. Mungkin teman-teman yang mengambil data mining ini sudah saya jelaskan lebih detail. Tapi ini saya share buka kembali untuk di mata kuliah ini karena di sini ada prodi MI, ada prodi KA. Kita terbuka, kita flashback ke belakang dulu. Oke, itu tentang data. Nah, ini tentang data memiliki misalkan embrio yang dideskripsikan memiliki 60 fitur, terus kemudian masalah pemilihan embrio yang akan tahan hidup, terus kemudian datanya fakta histori embrio dan hasil akhir tujuannya. Ini adalah contoh-contoh klasifikasi dari data. Nah, terus kemudian memahami machine learning latar belakang yaitu keterhubungan dan ketergantungan suatu koleksi data adalah suatu aspek yang sangat penting dalam menganalisa data untuk mengekstrak sebuah informasi. Artinya kalau kita tidak diekstrak sebuah data, ya data itu tidak akan berarti. Cuman kalau data ini, data sekumpulan data kita olah dengan baik itu udah akan menghasilkan suatu informasi yang baik. Kalau misalkan di cadangan minyak, kalau kita ketahui bahwa wilayah ini cadangan minyaknya sangat banyak, bisa diprediksi sampai tahun 2030 cadangan minyaknya sangat banyak sekali. Wah, kalau orang-orang bisnis itu pasti rebutan memiliki cadangan banyak gitu.
karena ladang bisnis buat mereka. Nah itu machine learning, data mining, big data itu lagi digandrungi di era yang sekarang ini. Itu ya teman. Oke, selanjutnya kita ulang aja. Ini contoh-contoh data di machine learning. Ini nanti akan praktek kita minggu ke berapa ya? Nanti kita akan praktek langsung. Ini ada teori decision tree, kita skip aja. Linear. Nah, kita skip aja ini. Nah, machine learning secara teori pada video sebelumnya sudah dijelasin menurut si Tem. Nah, kemudian di sini saya jelasin juga bahwa machine learning itu menurut para ahli dia akan pembelajaran dari lebih dahulu. Yang pada video sebelumnya saya menjelaskan ada mesin dan learning. Kalau mesin itu ya hanya alatnya, learningnya ada pembelajaran. Jadi kita flashback ke belakang pembelajaran untuk mesin. Nah, di sini metodenya secara teori, metode yang dapat belajar dari data atau data driven method sehingga menjadi cerdas. Nah, cerdas dalam artian apa? Cerdas dalam artian memiliki kemampuan generalisasi terhadap data baru yang belum dipelajari sebelumnya. Nah, artinya kalau misalkan saya misalkan teori 1 tambah 1, misalkan kalau misalkan saya ada punya 100, nah saya si B punya 100, kalau misalkan dijumlahkan berapa? 200. Nah, kalau teori minus, misalkan ada saya 200, saya mau diambil nih, diambil 50 buat beli permen. Nah, coba dihitung ada berapa sisanya. Oh, sisanya ada 150. Nah, itu teori-teori tersebut direkam oleh mesin pembelajarannya. Nah, ketika ada teori baru misalkan 10 dikurangi 10. Oh, ternyata kalau dikurangi misalkan adanya berarti tadinya ada 10 terus diambil 10. Oh, sisanya 0. Nah, itu mereka akan belajar. Si mesin ini akan belajar learning. Jadi dia mau belajar. Apalagi manusia. Mesin itu yang ciptain manusia. Jadi manusianya harus lebih pintar dari mesin. Kalau kitanya kalah sama mesin, ya itu ya kitanya dipertanyakan. Nah, sampai sekarang ini kita jangan sampai diperbudak sama handphone. Handphone udah canggih, tapi bagaimana kita memanfaatkan handphone, sosial media untuk bisnis, untuk jualan, untuk informasi-informasi penting. Nah, itu menghasilkan data. Oh, ternyata datanya banyak. Oh, ini bisa dimasukin untuk bisnis apa? Internet marketing. Wah, itu lagi naik daun sekarang. Nah, yang perlu ketahui teman-teman bahwa uh, yang sekarang lagi digandrungi adalah UMKM yang berbasis online. Artinya dengan kondisi saat ini semuanya online. Nah, seperti itu. Nah, itu catatan. Nah, dalam pengembangan metode ini, machine learning bisa menggunakan ide-ide matematik, statis, computer science, computational neuroscience, cognitive science, dan psikologi. Artinya masih banyak pembelajarannya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, proses pada machine learning ini itu ada 3 tahapan. Pertama, input atau pre-processing, data masuk. Nah, kemudian learning itu penentuan parameter metode, artinya metode yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini metode apa gitu. Metode apa, kalau metodenya cocok ya kita gabungkan. Nah, terus kemudian setelah data ada, metode ada, baru hasilnya apa. Nah, setelah menghasilkan, nah itu hasil ini bisa jadiin kita berhasil menghasilkan informasi, bisa menjadi, ya kalau kasarnya kita bisa menjadi duit, kalau bisnis itu bisa diketahui dari situ. Nah, makanya ada 3 tahapan dalam machine learning. Pre-processing, learning, itu metode, hasil, atau testingnya. Nah, itu 3 tahapan teman-teman yang teman-teman harus diketahui. Oke ya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh langkah pertama pre-processing. Nanti saya akan contohkan langsung dengan data. Lebih enaknya langsung praktek, langsung data. Tapi nanti saya akan tahap ini secara teori saja untuk proses learning fitur. Nah, terus kemudian ada lagi
Nah, hasilnya adalah gini. Contoh sederhananya adalah menggunakan histogram untuk menunjukkan distribusi data nominal atau graf. Jadi, data itu bisa dalam bentuk visual hasilnya. Itu tergantung dari keinginan kita mau disetting bagaimana. Nah, ini saya contohnya. Salah satu cara untuk melakukan verifikasi terhadap data yang ada adalah dengan melakukan visualisasi terhadap data tersebut. Nah, contohnya sederhana untuk menggunakan histogram untuk menunjukkan distribusi data itu normal atau graph untuk data numerik, maka bisa melakukan graph atau histogram. Nah, ini contohnya. Nah, ini visual. Ini dengan aplikasi WK namanya. Nanti saya share kepada teman-teman, aplikasinya ada 4, mulai WK, Python, RapidMiner, MATLAB. Nah, teman-teman sukanya yang mana? Silakan. Nanti saya ngikut teman-teman. Nanti saya akan jelasin software kelebihan dan kekurangannya. Tenang, jangan khawatir. Tapi jangan pilih yang sulit. Nah, sulit nanti akan terhambat di TA-nya. Nah, ini visualisasinya hasilnya mulai titik-titik K-means mungkin. Nah, nanti akan belajar tentang teman-teman lebih detail, ini masih pendahuluan. Ada supervised learning. Supervised learning itu nanti ada klasifikasi, regresi, terus kemudian unsupervised learning. Nah, data pelatihan tidak sesuai target. Nah, supervised learning dan unsupervised learning cuma dua. Supervised learning itu dengan target, artinya memiliki tujuan. Kalau unsupervised learning itu tidak memiliki tujuan. Nah, lebih detailnya lagi nanti kita bahas pada video-video selanjutnya. Ini. Nah, contohnya supervised learning itu regresi. Dia tujuannya adalah prediksi output akurat untuk data baru. Nah, contohnya prediksi kinerja CPU. Jadi dia naik turun tapi ada hasilnya. Nah, klasifikasi contohnya bertujuan untuk data baru akurat. Nah, contohnya klasifikasi kontak lensa. Kontak lensa contohnya apa? Gini, apakah teman-teman memiliki dideteksi matanya minus atau tidak? Nah, itu bisa dideteksi. Contoh sederhana gini deh, kalau teman-teman yang bekerja, nih tiap teman-teman bekerja di perusahaan udah setahun misalkan, kinerjanya bagus, nggak pernah bolos, lembur oke. Nah, diprediksi nih, diklasifikasi. Nah, misalkan Mas Fauji, dia bakal naik bonus nggak ini? Misalkan dapat bonus nggak untuk tahun ini? Untuk bulan ini misalkan. Itu bisa diklasifikasi pemberian bonus. Nah, itu bisa. Menurut algoritma ini bahwa Mas Fauji itu dapat bonus. Nah, menurut sini si A itu tidak dapat bonus. Nah, itu nanti kita akan belajar itu. Kemudian ada regresi di sini. Kita skip aja regresi, ini ada contohnya. Nah, unsupervised learning itu bertujuan untuk menemukan variabel komponen fitur tersembunyi pada data pembelajaran yang dapat digunakan untuk clustering itu pengelompokan. Terus kemudian dimension reduction, rekomendasi, dan topik modeling itu tentang machine learning. Nah, metode-metodenya ini seperti ini. Ini contoh untuk, nah, kalau teman-teman mempelajari dunia komputer ya pasti banyak. Nah, di sini ada computer vision. Nah, ini face recognition, artinya dia mengekstraksi wajah. Coba teman-teman, di dunia ini sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Ya Allah, saya itu bersyukur. Ternyata tidak ada satupun yang sama antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Itu ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Apakah di kelas teman-teman ada yang sama? Satu kelas mungkin matanya itu pasti berbeda, nggak ada yang sama. Itu dipelajari. Itu dari muka ya, dari wajah. Belum dari secara detail, ini kan masih umum wajah. Belum alis, itu nggak ada yang sama. Kalau sama itu sudah dimodif mungkin udah di bibir udah sulam, alis juga udah sulam, mungkin wah ini sama Pak ya, pasti udah di apa sulam. Tapi kalau ciptaannya nggak bakal ada yang sama. Mata, kelopak mata.
dari wajah aja bisa mengidentifikasi. Nah, kenapa digital forensik, terus kemudian kalau teman-teman lihat, mohon maaf kalau ada kecelakaan di laut yang kemarin jatuh itu kan digital forensik yang diambil apa? Mata. Terus yang paling umumnya dulu dilihat karena matanya ini, maka beralih lah karena kan kalau orang udah tidak ada meninggal itu biasanya tidak bisa deteksi. Nah, tapi kalau orang yang masih kayak kita hidup semua itu bisa deteksi matanya. Oh ini namanya si A nih, datanya ini. Itu bisa kelihatan. Kalau lihat di TV-TV kan lihat dari matanya tuh teridentifikasi nih. Ya itu udah beda. Nah, belum belum lainnya, bukan pipi apa segala macam. Subhanallah itu semuanya beda. Nggak ada satu kelas juga yang sama, apalagi satu dunia nggak ada yang sama. Konstruksi gigi ada yang sama. Nah, teman-teman lihat kan kalau digital forensik dilihat struktur giginya enggak ada yang sama. Enggak mungkin ada yang sama. Nah, itu ciptaannya. Itu banyak banget dari muka banyak yang bisa diteliti. Nah, terus kemudian jari nih, kan biasa forensik itu kan jari. Jari saya, sidik jari saya sama sidik jari teman-teman, apakah ada yang sama? Wah, kalau ada yang sama tolong tunjukin. Saya yakin nggak ada yang beda. Nggak ada yang sama, sorry. Nggak ada yang sama satu dunia. Lihat aja. Hal yang dilakukan digital forensik pertama sidik jari. Kalau deteksi orang yang masih hidup, dia biasa lihat dari matanya. Terus kemudian kalau udah nggak ada, lihat struktur giginya, jarinya. Kalau ininya nggak bisa juga, rambut bisa dicek DNA-nya. Subhanallah, nggak ada yang sama. Oke, ini adalah contoh pada pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa klik dan subscribe pada channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.